Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di kelas 6 untuk materi beriman kepada hari akhir. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, doa menuntut ilmu. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita. Temanya beriman kepada hari akhir. Ya. Baik, Bapak ingin tanyakan dulu untuk Ananda semua di kelas 6 ini. Ketua kelas hadir? Hadir semua Pak Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, karena sudah hadir semua ya, Bapak akan memulai pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan memahami materi beriman kepada hari akhir. Baik, anak-anak semua ada yang tahu apa itu beriman kepada hari akhir? Atau sudah pernah mendengar mengenai materi tersebut sebelumnya? Nah, Bu. Nah, Pak. Belum ya? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Baik, alhamdulillah. Baik, bab kedua ini untuk kelas 6 ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, ya, dengan bernalar kritis, peserta didik dapat menjelaskan makna dan macam-macam hari akhir dengan benar. Yang kedua, ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kiamat sugra dan kiamat kubro. Yang ketiga, dengan bernalar kritis, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda kiamat sugro dan tanda kiamat kubro dengan benar. Ya. Dengan kreativitas, peserta didik dapat memasangkan nama-nama lain hari kiamat sesuai dengan kejadiannya dengan tepat. Dan yang kelima, dengan berpikir kritis, peserta didik menyebutkan hikmah beriman pada hari akhir dengan benar. Itu adalah tujuan kita dalam mempelajari beriman kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu biasa disebut juga dengan hari kiamat. Baik. Nah, jadi untuk hari akhir ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Iya, Pak Guru. Yang kelima. Nah, Pak Guru. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 6 Pak Guru. Nah, Pak Guru. Nah, betul sekali, ada 6. Jadi rukun iman kepada hari akhir ini adalah yang kelima. Baik, Bapak akan menampilkan gambar ya, coba diperhatikan. Nah, ini gambar apa Anda semua? Gunung meletus Pak Meletus. Guru. Gunung meletus. Meletus. Terus gunung meletus itu menyebabkan apa? Kerusakan Pak Guru. Kerusakan. Baik, ini adalah gambaran ya, Hancur. kehancuran atau hancurnya alam semesta ketika sudah datang hari kiamat ya. Jadi ada gunung yang meletus ya, kemudian ada meteor atau komet atau bintang-bintang berjatuhan dari langit ya.
Ini adalah gambaran dari hari kiamat yang akan datang. Baik. Ya. Makna hari kiamat. Nah, dari anak-anak semua ada yang sudah mengetahui makna hari kiamat itu apa atau hari akhir? Belum tahu, Pak. Nah, baik. Ya, So, Bapak akan menjelaskan satu persatu mengenai makna hari kiamat ya. Jadi anak-anak semua bisa memperhatikan dengan seksama, disimak ya. Kameranya dibuka semua ya. Jangan ada yang tertidur. Baik, makna hari kiamat. Jadi hari kiamat ini secara bahasa ya artinya adalah kebangkitan dan akhir. Ya, secara istilah kebangkitan manusia dari alam kubur menuju alam akhirat. Ya. Bisa dipahami anak-anak semua? bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik, alhamdulillah ya. Jadi Bapak buat ringkas ya, boleh dicatat ya. Diringkas saja Bisa, mencatatnya. Ya perlu semuanya ya dibuat peta konsepnya ya karena kalian sudah kelas 6 tentunya lebih mudah dalam mencatat catatan yang penting ya. Baik. Kemudian dalil Al-Qur'an ya mengenai hari kiamat ini kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 7 ya. Situ A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ya, kita lihat artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Di hari kiamat menurut surat Al-Hajj ini pasti datang dan tidak ada keraguan. Ya. Berikutnya, baik. Kiamat itu terbagi dua ya, Anda semua. Jadi ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, pernah mendengar tentang nama kiamat sugro dan kubro? Nah, Pak Guru. Baik, ya. Apa itu kiamat sugro? Ya, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat artinya rusaknya sesuatu sebagian dunia fana seperti matinya makhluk hidup, bencana alam. Itu adalah kiamat sugro, ya. Kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro, ya, kiamat besar. Ini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Jadi ini perbedaan atau dua kategori kiamat ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, lanjut. Ini adalah nama-nama hari akhir yang disebutkan ya. Kita lihat yang pertama Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Yang kedua Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang ketiga Yaumul Haq, artinya hari yang pasti terjadi. Dan yang keempat, Yaumul Ba'ats, artinya hari dibangkitkannya manusia. Yang kelima, Yaumul Hasrah, artinya hari penyesalan. Yang ketujuh, Yaumul Ma'lum, artinya hari yang diketahui secara pasti akan terjadi. Kemudian yang kedelapan, Yaumul Jaza, artinya hari pemberian pahala. Ini adalah nama-nama lain dari hari akhir atau hari kiamat yang disebutkan ya. Ya. Kapan kiamat? Nah, Anda semua
Ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat atau hari akhir? Hanya Allah yang tahu, Pak Guru. Tidak ada yang tahu. Pak. Oh, tidak ada yang tahu. Betul sekali ya. Kita lihat di sini ada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa ya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Ya, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat kejadiannya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kapan terjadinya kiamat ya, itu hanya Allah yang tahu ya. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan akan datangnya hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya. Ya, demikian. Jadi kalau ada yang bertanya kapan kiamat datang, ya kita kembalikan bahwa hanya Allah yang tahu. Ya, paham sampai sini, Ananda semua? Paham. Baik, alhamdulillah ya. Kemudian kita lanjutkan. Baik. Jadi dengan datangnya kiamat tidak ada yang mengetahui, namun Nabi Muhammad itu memberikan tanda-tandanya kapan kiamat itu akan datang ya. Nah, ini adalah tanda-tanda umum dari datangnya kiamat. Jadi tanda-tanda umum itu adalah tanda-tanda yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita. Kita bisa menyaksikannya langsung ya dengan mata kepala kita sendiri ya. Nah, jika sudah bermunculan ini, maka itu termasuk ke dalam tanda-tanda umum akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, ya kita lihat di sini ada melimpahnya harta benda. Nah, yang kedua, enggan menerima sedekah. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Yang keempat, banyaknya pejabat yang zolim. Yang kelima, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela. Ya, yang keenam, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Yang ketujuh, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Yang kedelapan, banyaknya pembunuhan. Nah, ini adalah tanda-tanda umum ya atau fenomena yang muncul ya di tengah-tengah masyarakat ya. Baik, sampai sini Bapak persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ananda semua. Ya, silakan. Bapak saya Pak. Oh iya silakan, Tuti, Ananda Pak. Tuti. Ya. Ya, Tuti Pak. Iya. Yes, Mau bertanya Pak, kalau dari tanda-tanda umum ini Pak, berarti kiamat udah deket dong Pak. Kan udah banyak kelihatan tanda-tandanya sekarang ini ya baik. Pak ya. Ya, baik. Jadi nanti kalian bisa ya membuat semacam pengamatan ya di sekitar lingkungan kalian di rumah ya. Nanti kalian masukkan ke dalam sebuah tabel ya. Apa saja dari tanda-tanda umum ini yang sudah bermunculan ya kira-kira yang semakin banyak bermunculan ya. Nah, itu bisa kita klasifikasikan ya nanti dalam tabel itu bahwa jika ini semakin banyak bermunculan di tengah-tengah kita, ya kita bisa melihatnya langsung. Nah, itu bisa kalian tuliskan di tabel tersebut ya. Misalnya ya kita sebutkan di sini yang ke 5 ya, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela ya.
Nah, kita melihat sendiri misalnya di lingkungan rumah kita banyak terjadi kasus narkoba, ya. Nah, itu bisa kita masukkan, ya. Misalnya tetangga saya ada yang terlibat narkoba, ya, minuman keras, ya, bahkan sampai ada yang masuk penjara misalnya. Kemudian nanti kalian juga bisa melihat misalnya di masjid di sekitar rumah, ya, masjidnya bagus tapi kosong. Itu juga nanti bisa menjadi pengamatan kalian, ya. Jika ini kalian dapati, itu bisa masuk ke dalam tanda-tanda, ya. Jadi nanti tugas kalian bisa mengamati di sekitar kalian, ya, khususnya Ananda Titi, ya, untuk membuat laporan pengamatan. Jadi jika memang sudah banyak bermunculan, berarti ini adalah termasuk ke dalam tanda-tanda umum. Ya, demikian Ananda Tuti, cukup jelas. Mas. Baik, silakan Ananda yang lain. Apa kita lanjut lagi? Lanjut Pak Guru. Lanjut, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Lanjut. Nah, tadi tanda-tanda umum. Sekarang kita lihat tanda-tanda khusus dari datangnya hari kiamat. Tanda-tanda khusus yang pertama kita lihat munculnya Dajjal. Yang kedua diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat terbitnya matahari dari barat. Yang kelima keluarnya binatang dari perut bumi atau disebut dengan dabah al-ard. Ini adalah tanda-tanda khusus. Jika mereka sudah bermunculan, ya, berarti itu tandanya sudah semakin dekat kepada hari akhir atau hari kiamat, ya. Berarti kalau tanda-tanda khusus ini memang tanda-tanda yang memang sangat besar dan nampak jelas, ya, bagi seluruh masyarakat atau manusia yang masih hidup nanti di akhir zaman. Baik. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi untuk tanda-tanda khusus ini. Nggak ada, Pak. Baik. Cukup ya. Kita lanjutkan. Slide berikutnya, ya. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmah, ya, atau pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dengan mempelajari beriman kepada hari akhir? Apa hikmahnya? Yang pertama adalah jadi kita bisa memahami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja, ya. Semua makhluk hidup itu pasti akan mati, ya. Kemudian nanti akan Allah bangkitkan kembali. Kemudian yang kedua, dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik, ya. Khususnya kita semakin taat beribadah, ya. Kita menjauhi segala larangannya, ya, menjalani perintahnya, ya, agar kita menjadi manusia yang bertakwa dan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang keempat, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini adalah hikmah yang bisa kita petik dari pembelajaran kita dengan tema beriman kepada hari akhir, ya. Sudah selayaknya sebagai seorang muslim yang beriman, ya, kita diwajibkan beriman, ya, bahwa hari akhir itu pasti datang meski, ya, tidak diketahui atau tidak ada yang tahu kapan datangnya secara pasti, ya. Jadi coba Bapak tanyakan kepada Ananda Erwin, ya. Seandainya kamu mengetahui kapan datangnya hari kiamat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bersiap-siap Pak Guru untuk menghadapi hari kiamat. Seandainya saya tahu akan datang. Ya, betul sekali. Jadi kalau
semua orang mengetahui ya kapan datangnya hari kiamat, pastinya semua orang akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, ini adalah ujian bagi kita sebagai Muslim yang beriman, ya, bahwa dengan tidak diketahuinya waktu hari kiamat, ya, apakah kita tetap akan yakin, apakah atau kita ingkar terhadap datangnya hari kiamat. Nah, jadi itu adalah ujian kita sebagai seorang Muslim. Jadi kita harus tetap yakin karena memang ini adalah kewajiban kita sebagai Muslim, ya, untuk meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Baik, berikutnya Bapak akan memberikan tugas, ya, kelompok 1, nanti ada Ananda Erwin, Ananda Tuti, Ananda Siti, ya, itu mengklasifikasikan, ya, dari gambar ini, ya, mana saja yang termasuk tanda-tanda umum dari kiamat atau tanda-tanda khusus, ya, saja. Nanti bisa dimasukkan, ya, gambar 1 dari kiri ke kanan, ya. Ya, mana saja yang termasuk kiamat sugro atau, ya, kiamat kecil. Kemudian tugas yang kedua, ya, Bapak akan memberikan pertanyaan, ya, nanti bisa kalian baca melalui grup WhatsApp, ya. Bapak akan kirim soalnya, ya, melalui Google Form, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, ya. Jadi dengan menjawab pertanyaan ini diharapkan kalian lebih memahami makna dari hari kiamat, ya, kemudian pembagian dari hari kiamat, ya, kemudian tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus dari hari kiamat, dan kemudian perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Ini adalah tugas nanti yang akan Bapak berikan kepada kalian. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup, Pak Guru. Cukup, ya? Jelas. Baik, alhamdulillah cukup jelas, ya. Dengan demikian kita cukupkan, ya, pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini, ya, dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, mantap. Ya, Bu Tuti. Mantap, kan? Keren.